Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di Kampung Multimedia. Di video kali ini, kita akan menjelajahi 5 perilaku yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman tanpa disadari. Terkadang, tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan tanpa memikirkannya terlebih dahulu bisa memiliki dampak besar pada perasaan orang lain terhadap kita. Meskipun kita semua menginginkan penerimaan dan kesukaan dari orang lain, terkadang kita secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang justru membuat orang lain merasa tidak menyukai kita karena perilaku yang tidak disadari. Oleh karena itu, mari kita diskusikan bersama-sama perilaku-perilaku tersebut dan bagaimana kita dapat menghindarinya untuk membangun hubungan yang lebih baik dan lebih kokoh dengan orang-orang di sekitar kita. Ayo mulai. 1. Salah satu perilaku yang seringkali membuat orang lain merasa tidak nyaman adalah kecenderungan untuk terlalu banyak bercerita tentang diri sendiri. Mungkin Anda pernah berinteraksi dengan seseorang yang tanpa diminta terus-menerus mengungkapkan pencapaian, pengalaman, atau masalah pribadinya. Awalnya, berbagi tentang diri sendiri adalah bagian alami dari membangun hubungan. Namun ketika hal ini dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan minat atau reaksi orang lain, itu bisa menjadi masalah. Perilaku ini seringkali muncul karena berbagai alasan, seperti keinginan untuk diperhatikan, kebutuhan akan pengakuan, atau kurangnya kesadaran sosial. Berbicara terus-menerus tentang diri sendiri membuat percakapan menjadi satu arah, yang dapat menunjukkan ketidakpedulian terhadap orang lain atau percakapan mereka, serta kurangnya empati atau kesadaran sosial. Sebagai gantinya, penting untuk menjadi lebih peka terhadap orang lain dalam percakapan dengan mendengarkan secara aktif, menunjukkan minat pada pembicaraan mereka, mengajukan pertanyaan, dan memberikan respons yang menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan. Selain itu, penting juga untuk mengenali isyarat nonverbal dari lawan bicara, seperti kebosanan atau kurangnya minat, dan memberi ruang bagi mereka untuk berbicara. Dengan memperhatikan hal ini, Anda tidak hanya menghindari perilaku yang terlalu banyak berbicara tentang diri sendiri, tetapi juga menjadi teman bicara yang lebih menyenangkan dan dihargai. 2. Kita beralih ke perilaku kedua yang seringkali tidak disadari dapat membuat orang lain tidak menyukai kita, yaitu kebiasaan memberikan nasihat kepada orang lain di depan banyak orang. Meskipun tampaknya bertujuan baik, tindakan ini sebenarnya dapat memiliki dampak negatif. Ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang di depan umum tanpa diminta, kita seringkali tanpa sadar menempatkan diri sebagai orang yang lebih unggul. Hal ini dapat membuat orang yang dinasehati merasa malu, terintimidasi, atau bahkan tersinggung. Meskipun mungkin kita berasumsi bahwa kita sedang membantu, pada kenyataannya kita bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai atau dihakimi. Perilaku ini seringkali timbul dari keinginan untuk memperbaiki situasi atau orang lain. Namun kita sering lupa bahwa setiap orang memiliki konteks dan perasaan mereka sendiri. Memberikan nasihat tanpa diminta, terutama di depan umum, seringkali bukan cara terbaik. Sebagai alternatif, jika Anda merasa perlu memberikan nasihat, lakukanlah secara pribadi. Ini tidak hanya lebih sopan, tetapi juga memberi kesempatan bagi orang tersebut untuk merespons dengan lebih terbuka. Tanyakan terlebih dahulu apakah mereka ingin mendengar pendapat atau saran Anda. Pendekatan ini menunjukkan rasa hormat dan empati yang lebih besar. Selain itu, penting untuk memahami bahwa terkadang orang hanya ingin didengarkan, bukan diberi nasihat. Belajar membedakan situasi ini merupakan kunci dari hubungan interpersonal yang lebih sehat dan harmonis. Dengan menghindari memberikan nasihat di depan umum dan memilih pendekatan yang lebih pribadi dan empatik, Anda tidak hanya menghindari membuat orang lain merasa tidak nyaman, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dalam dan saling menghormati. 3. Perilaku ketiga yang seringkali tidak disadari dapat membuat orang lain merasa tidak dihargai adalah membicarakan rencana atau acara di hadapan seseorang yang tidak diundang. Meskipun terlihat tidak berbahaya, perilaku ini sebenarnya dapat menyakiti perasaan orang lain. Bayangkan Anda berada dalam sebuah lingkungan sosial dan seseorang mulai membicarakan pesta liburan atau acara yang akan diadakan atau dihadiri oleh mereka, namun Anda tidak termasuk dalam rencana tersebut. Bahkan tanpa niat buruk, pembicaraan seperti ini bisa membuat seseorang merasa terpinggirkan, terutama jika mereka merasa dekat dengan orang yang membicarakan rencana tersebut. Perilaku ini sering terjadi karena kurangnya kesadaran tentang bagaimana kata-kata kita dapat memengaruhi orang lain. Kadang kita begitu terbawa suasana hingga tidak menyadari bahwa pembicaraan kita bisa membuat orang lain merasa terisolasi atau tidak dihargai. Sebagai alternatif, jika Anda ingin membicarakan acara atau rencana tersebut,
pastikan untuk melakukannya di lingkungan yang tepat atau dengan orang-orang yang terlibat. Jika Anda berada di lingkungan campuran di mana beberapa orang tidak diundang, lebih bijak untuk menghindari topik tersebut atau berbicara tentang hal-hal yang lebih inklusif. Jika Anda secara tidak sengaja membicarakan rencana di depan seseorang yang tidak diundang, segera sadari dan ubah topik pembicaraan. Atau jika memungkinkan dan sesuai, pertimbangkan untuk mengundang mereka juga. Ini menunjukkan bahwa Anda peka dan peduli terhadap perasaan orang lain. Dengan lebih memperhatikan lingkungan sosial Anda dan memilih topik pembicaraan yang inklusif, Anda dapat menghindari membuat orang lain merasa tidak dihargai dan memperkuat hubungan sosial yang positif. 4. Perilaku keempat yang sering tidak disadari dapat membuat orang lain tidak menyukai kita adalah kebiasaan merendahkan orang lain. Ini tidak hanya tentang memberikan kritik secara langsung, tetapi juga tentang sikap dan komentar yang menyiratkan superioritas. Kebiasaan ini seringkali muncul dari dorongan untuk menonjol atau merasa lebih penting. Namun ironisnya, sikap ini justru dapat menimbulkan kesan negatif. Mereka yang suka merendahkan orang lain seringkali tidak menyadari bahwa perilaku ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai, terintimidasi, atau bahkan terhina. Perilaku merendahkan ini dapat bermacam-macam, seperti lelucon yang menyindir, komentar sinis, atau bahkan saran yang pada dasarnya berisi kritikan. Hal ini tidak hanya berdampak buruk pada orang yang menjadi sasaran, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi semua orang yang menyaksikannya. Untuk mengubah perilaku ini, penting untuk mulai meningkatkan kesadaran diri. Perhatikan kata-kata Anda dan bagaimana reaksi orang lain terhadapnya, dan latihlah empati dengan mencoba memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jika Anda merasa terdorong untuk membuat komentar atau kritik, tanyakan pada diri sendiri apakah itu benar-benar perlu dan bermanfaat, atau apakah itu hanya akan menyakiti perasaan orang lain. Ingatlah, menunjukkan kebaikan dan menghargai orang lain tidak hanya membuat mereka merasa lebih baik, tetapi juga meningkatkan bagaimana orang lain memandang Anda. Dengan menghindari kebiasaan merendahkan orang lain dan memilih untuk membangun hubungan yang lebih positif dan mendukung, Anda akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan menyenangkan bagi semua orang. 5. Perilaku kelima yang sering tidak disadari dapat membuat orang lain merasa tidak dihargai adalah saat kita berada dalam sebuah kelompok tapi hanya berdua yang asyik ngobrol. Meskipun sering terjadi tanpa niat buruk, perilaku ini bisa memiliki dampak yang cukup menyakitkan bagi orang yang diabaikan. Bayangkan Anda berada dalam sebuah kelompok kecil, namun dua orang lainnya mulai berbicara tentang sesuatu yang Anda tidak tahu atau tidak bisa terlibat. Anda mungkin merasa terasing, tidak dianggap penting, atau bahkan tidak diinginkan. Ini adalah situasi yang sangat tidak nyaman dan sering terjadi dalam berbagai konteks sosial. Perilaku ini seringkali muncul karena kurangnya kesadaran akan dinamika kelompok. Mungkin ada topik yang sangat menarik bagi dua orang, tapi tidak bagi yang ketiga, atau mungkin ada hubungan yang lebih dekat antara dua orang tersebut yang tidak disadari membuat orang ketiga merasa terpisah. Untuk menghindari situasi ini, penting untuk selalu sadar akan dinamika kelompok. Cobalah untuk memastikan bahwa semua orang dalam kelompok terlibat dalam percakapan. Ini bisa dilakukan dengan memilih topik yang inklusif atau dengan mengajukan pertanyaan kepada orang ketiga untuk mengundang mereka berpartisipasi. Dengan menjadi lebih inklusif dan peka terhadap kebutuhan semua orang dalam percakapan, Anda tidak hanya menghindari membuat seseorang merasa diabaikan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hangat dan menyenangkan bagi semua orang yang terlibat. Kita telah menjelajahi 5 perilaku yang mungkin tidak kita sadari, tetapi dapat membuat orang lain diam-diam tidak menyukai kita, mulai dari terlalu banyak menceritakan diri sendiri, menasehati di depan banyak orang, membahas rencana di hadapan orang yang tidak diajak, merendahkan orang lain, hingga berbicara berdua ketika bertiga. Penting untuk diingat bahwa setiap interaksi kita dengan orang lain memiliki dampak, dan kesadaran sosial adalah kunci dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Tidak ada yang sempurna, dan kita semua terkadang melakukan kesalahan dalam interaksi sosial. Namun, dengan menjadi lebih sadar akan perilaku kita dan dampaknya terhadap orang lain, kita bisa belajar dan tumbuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini, agar Sobat Kampung Multimedia yang luar biasa tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Share video ini jika menurut kalian bermanfaat dan menginspirasi kita semua.